Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat panah sekalian. Ketemu lagi dengan saya Kang Ujang, salam memanah. Oke, sobat panah sekalian. Lama ini saya nggak bikin video ya. Jadi kali ini saya akan coba bikin video untuk teknik dasar, bukan teknik yang harus diketahui pemanah, terutama pemanah pemula ya. Jadi bagi yang sudah master, tidak perlu ditonton videonya, ini hanya untuk pemula saja. Gitu. Jadi ada hal-hal dasar yang harus diketahui bagi pemanah pemula. Ada 12 hal dasar ya yang harus diketahui bagi para pemanah pemula. Nah, tujuannya apa? Jadi hal dasar ini membantu kita pemanah pemula untuk lebih mudah mengkonsistenkan form. Jadi biar agar lebih membantu kita untuk mengkonsistenkan teknik kita memanah gitu ya. Jadi kalau akurasi yaitu tergantung latihan gitu. Kalau insya Allah kalau sudah bisa konsisten itu akan lebih mudah grouping. Nah, nanti akurasinya tinggal dilatih gitu kan. Kalau sudah grouping itu kan lebih mudah diarahkan akurasinya gitu. Tapi kalau masih ambiar ya susah gitu ya. Jadi 12 perkara yang perlu diketahui bagi para pemanah pemula. Sekali lagi bukan menggurui, hanya berbagi ilmu, dan ini bukan untuk para master ya. Kalau para master mah bebas, mau pakai teknik apapun, gaya apapun mah bebas gitu ya. Yang pertama, langsung saja 12 perkara yang harus diketahui. 3 perkara pertama itu 3 hal yang harus keras. Nah, ini 3 hal yang harus keras. 3 hal yang harus keras itu pertama adalah genggaman tangan kiri. Genggaman tangan kiri ketika memegang busur. Nah, genggaman tangan kiri ini terutama 3 jari ini, mulai jari tengah, jari manis sama jari kelingking. Nah, ini harus keras. Ini harus keras sudah. Ketika pegang busur, udah nggak boleh berubah, keras. Mulai dari awal sebelum memanah sampai terakhir ini nggak boleh diubah-ubah. Harus keras. Kenapa kok harus keras? Karena ini pengaruh sekali. Kalau kita setiap kali memanah ini berubah, geser ke bawah, geser ke atas, geser ke samping, geser ke depan misalnya atau ke belakang, ini nanti akan berubah juga aero rest kita kan pakai tangan. Kalau ini sampai bergeser-geser gini, nanti aero pas itu akan berubah juga dan akhirnya hasilnya juga nggak bisa konsisten. Makanya ini ketika di awal kita pegang busur, udah. Atau kita centering dulu, kita pasang dulu yang nyaman, udah, wes nggak boleh diubah. Jempol sama telunjuk ini bisa bebas, tapi 3 ini nggak boleh berubah. Ngunci harus keras, harus kaku, harus tidak berubah. Nah, itu 1. Yang kedua, itu kan 3 hal ya tadi ya. 3 hal yang harus keras. Yang pertama genggaman tangan kiri, yang kedua adalah genggaman tangan kanan. Sama, 3 jari tangan kanan, jari tengah, jari manis, jari telingking. Ini adalah genggaman untuk mengunci. Genggaman untuk mengunci aero. Jadi ketika mengunci aero ini harus rapat. Nah, kenapa? Semakin keras ini, itu insya Allah itu semakin tarikan itu semakin mantap. Nah, makin mantap. Jadi kuncian itu akan semakin mantap. Sekali lagi ini untuk pemula ya. Kalau sudah master mah masih pakai kuncian apa saja juga bebas. Nggak harus pakai genggam ini. Mau gini, mau pakai slavik atau pakai gini, tangannya gini juga bagi para master mah bebas ya. Tapi untuk pemula ini untuk lebih memudahkan konsistensi kekuatan ini, semakin genggaman kita 3 jari ini, tengah, jari manis sama jari kelingking ini kuat, ini akan insya Allah kuncian akan semakin mantap, nggak goyang-goyang, akan semakin mantap dan tarikan itu semakin kekunci. Maksudnya di sini itu nggak rapat gitu, jadi rapat kekunci dan lebih mudah untuk konsisten. Yang ketiga yang harus keras adalah tarikan. Jadi ini
draw, tarikan itu antara siku ini, lengan atas dan lengan bawah, lengan atas dan lengan bawah. Jadi ketika draw seperti ini misalnya, set, tek. Nah ini harus ngunci kaku, tek gini ya, tek. Nah ini harus, kalau bisa ini ngunci. Kalau masih longgar gini berarti kan belum susah untuk konsisten. Nah, jadi kalau kadang maju, kadang mundur, kadang belum full. Nah, kalau sudah full draw, insya Allah ini langsung ngunci. Tek, nah ini ngunci ini fungsinya juga untuk mengkonsistenkan tarikan. Karena tarikan itu kalau nggak konsisten, kadang maju, kadang mundur, kadang ke depan, kadang ke belakang. Nah, kalau ini nggak tek gini, ngunci, rapet gini kan berarti kan sudah konsisten, paten. Tek. Nah, jadi misal narik ini ya, set, tek. Nah ini ngunci, paten gini, paten. Nah, kalau kita nggak menguncikan siku lengan atas dan lengan bawah antara siku ini, nanti akan susah konsisten. Jadi itu tadi 3 hal yang harus keras, yaitu yang pertama genggaman tangan kiri, 3 jari tengah manis kelingking, genggaman jari tangan kiri, genggaman jari tangan kanan untuk mengunci, dan ini lengan atas dan lengan bawah. 3 ya, oke. Sekarang 3 berikutnya. Oke, tapi sebelum 3 berikutnya ini coba saya praktekkan dulu sambil mana ya. Jadi 3 hal yang harus keras: genggaman tangan kiri, kuncian tangan kanan, dan lengan atas dan lengan bawah. Coba kita sambil ngesut. Oke, sudah ada irunya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah seperti itu. Jadi ketika kuncian rapat, genggaman rapat, tarik sampai tek, rilis, des. Nah, macam itu. Oke, sekarang 3 perkara berikutnya. Ini adalah 3 perkara yang harus lembut. Nah, kalau tadi yang harus keras, yang harus kaku, ya sekarang yang harus lembut. Ada 3 perkara juga, ada 3 hal juga. Yang harus lembut, yang pertama adalah jari telunjuk tangan kiri. Nah, kenapa tadi saya bilang yang harus keras itu 3 jari di bawah? Karena jari telunjuk ini harus lembut, harus rileks. Nggak boleh kaku, nggak boleh keras. Jadi harus rileks. Tujuannya apa? Untuk memasang ero. Nah, untuk memasang ero, nah semacam ini harus keras, harus lembut, nggak boleh keras. Kalau sudah dipasang, baru ini turun. Nah, sebagai ero pas, ero res, gitu ya. Oke, jadi ketika kita memegang busur, jari telunjuk ini bebas, jari telunjuk dan jempol ini harus lembut, harus nggak boleh kaku. Tujuannya apa ya? Itu tadi, nah, untuk masang ero. Jadi ero itu ketika gini saja itu sudah nggak jatuh, tapi kalau ini kaku nggak bisa, jatuh nanti kalau nggak pakai jari telunjuk. Jadi jari telunjuk itu untuk mengunci ero. Nah, udah, ini belum di knocking pun udah nggak jatuh. Bantu kita, tinggal kita ajukan, pasang ke knock point. Nah, sudah, gitu ya. Jadi telunjuk tangan kiri itu harus lembut. Nah, yang kedua adalah telunjuk tangan kanan. Nah, telunjuk tangan kanan ini fungsinya untuk mengunci, menutup kuncian jempol. Nah, kalau thumb draw itu kan kunciannya itu di jempol ya. Ini tadi harus keras, yang 3 ini harus keras, tapi telunjuk ini harus lemes, harus lembut, nggak boleh kaku. Ketika jari mengunci, jari jempol mengunci thumb draw, ini jari telunjuk ini membantu untuk membantu agar jempol ini tidak lepas. Jadi harus rileks. Dan nanti kalau rilis, yang rilis dulu juga telunjuk. Tek, gini kan. Nah, makanya ini harus rileks. Kalau ini kaku, nanti rilisnya nggak clear. Kalau ini kaku, jempolnya telunjuk yang kanan ini kaku, nanti rilisnya nggak bisa clear. Jadi kan ini harus rileks. Gitu ya. Jadi nanti rilisnya juga bisa clear. Oke. Apa tadi yang pertama? Telunjuk tangan kiri, yang kedua telunjuk tangan kanan, yang ketiga yang harus lembut adalah draw atau tarikan. Jadi tarikan itu kalau bisa itu harus lembut, jadi nggak boleh keburu-buru, harus tek.
Nah, semacam itu. Kalau kita keburu-buru nariknya Bang, gitu nanti akan nggak iso semut gitu. Jadi busur juga akan kaget. Jadi busur itu apa namanya, kalau tarikannya lembut dia itu enak, dia itu nggak kaget juga gitu. Jadi nanti lesatannya juga insya Allah lebih bagus. Oke, jadi 3 hal yang harus lembut apa tadi? Ya, kita ulangi lagi. Yang pertama, telunjuk tangan kiri. Yang kedua, telunjuk tangan kanan. Yang ketiga, tarikan yang harus lembut. Oke, sekarang kita praktekkan ya. Kita praktekkan. Jadi prakteknya gini. Telunjuk tangan kiri harus lembut untuk memasang ero. Oke. Nah, sekarang kita pasang genep poin ya. Oke. Telunjuk tangan kanan harus lembut untuk mengunci, bantu kuncian agar tidak lepas. Oke. Yang ketiga, tarikan harus lembut. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semacam itu ya. Jadi telunjuk sama tarikan. Oke, sudah 6 ya. Sekarang 3 lagi yang berikutnya. 3 perkara berikutnya adalah 3 hal yang harus tenang. Nah, 3 hal yang harus tenang itu, yang pertama adalah leher, yang kedua adalah kepala, yang ketiga adalah hati. Oke. Jadi kenapa harus tenang? Nah, ini sering susah dipelajari. Maksudnya ini hal yang paling susah kita sadari. Jadi ketika pemanah itu memanah, termasuk saya sendiri, itu posisi leher dan kepala ini tidak sadar atau tidak terasa itu bergerak. Kadang pas narik itu gini, kadang pas narik itu gini. Nah, ini akan mengubah. Jadi akan susah konsisten karena posisi kepala berubah. Jadi yang baik itu posisi kepala dan leher itu harus tenang. Jadi ketika narik, misal gini ya, set. Nah, posisi kepala dan leher itu harus tetap tenang. Jadi kadang-kadang dulu saya sendiri nih, bukan siapa-siapa, dulu itu kalau saya narik gini, kepala ikut gini. Ketika narik, kepala ikut gitu. Jadi berubah posisi kepala dan leher. Nah, ini berubah. Atau ketika narik, nah gini, nginceng. Nah, ini posisi kepala berubah, itu nanti akan nggak bisa konsisten. Jadi posisi harus tetap tenang. Tenang, macam itu ya. Jadi nggak berubah. Oke, itu 3 hal yang berikutnya. Jadi leher, kepala, dan hati. Nah, hati ini juga harus tenang. Nek hatinya deg-degan, hatinya was-was, grogi, nggak pede dan lain sebagainya, kemerungsung atau pokoknya hatinya nggak tenang, nanti bidikannya insya Allah juga akan rodok ambiar. Suasana hati ini sangat mempengaruhi juga. Oke, jadi selanjutnya 3 perkara yang berikutnya, yang terakhir itu adalah 3 perkara yang harus sejajar. Nah, yang harus sejajar itu adalah pertama poin yang harus sejajar, poin-poin ero ya. Poin, nok, dan siku, ujung siku ini itu harus sejajar. Jadi poin, nok, siku ini harus ketika ditarik harus sejajar. Jadi poin ini ya, nah, poin, nok, siku ini harus sejajar, lurus antara ero, nok, sama siku tangan kanan. Jadi ketika narik kita itu lurus. Nah, gitu ya, paham ya? Jadi poin-poin ero, nok, sama ujung siku itu diusahakan sejajar. Jangan, ini khusus untuk pemula ya. Ada juga kadang yang narik itu gini ini nekuk ke bawah atau ini ke atas gini, nggak sejajar sama ini, itu nanti akan lebih susah untuk konsisten. Intinya gitu. Jadi yang bagus itu harus sejajar antara ujung nok, ujung poin
nok ya, sama ujung siku. Jadi jangan ke atas, jangan ke bawah, lurus. Jadi lurus macam ini, lurus gitu ya. Jadi itu tadi 12 perkara, 12 hal dasar yang harus diketahui oleh pemanah pemula. Sekali lagi pemanah pemula ya, bagi para master mah bebas gitu ya, para juara mah bebas, mau pakai teknik apa saja itu akurat gitu. Jadi mau nungging, mau seperti apapun ya hasilnya juga bagus. Jadi nggak perlu anu lah, ini hanya konsumsi untuk pemula agar memudahkan belajar, memudahkan konsistensi gitu ya. Nah, jadi tidak bermaksud menggurui atau apapun, hanya berbagi ilmu. Jadi ilmu ini ada di buku kitab Furusyah Al-Muhammadiyah yang diterjemahkan Habib Qorik di teknik memanah, ada 12 perkara. Jadi bukan karangan saya sendiri, enggak, ini teknik saya ngambil dari buku teknik memanah atau buku terjemahan Furusyah Al-Muhammadiyah yang diterjemahkan oleh Habib Qorik. Ada 12 perkara dasar yang harus diketahui oleh bagi pemanah pemula. Oke, nah, jadi saya ulangi lagi ya, 12 perkara ini. Yang pertama adalah 3 hal yang harus keras, yaitu genggaman tangan kiri, genggaman tangan kanan, dan lengan atas dan bawah. Ini harus keras. Terus 3 hal yang harus lembut, tunjuk tangan kanan, dan tarikan harus lembut ya. 3 hal yang harus tenang, yaitu leher nggak boleh gini-gini, nggak boleh gini-gini, kepala juga nggak boleh geleng-geleng gitu ya, harus konsisten lurus ke target gitu ya, fokus gitu ya, sama hati. Nah, hati ini harus tenang, kalau hatinya nggak tenang nanti ambiar gitu ya. Oke, yang 3 hal yang terakhir yaitu posisi yang harus sejajar, yaitu ujung poin, nok, dan ujung siku tangan kanan gitu ya. Kalau kidal ya kebalikannya, ujung siku tangan kiri. Intinya dari ero sampai ke lengan ini, sampai ke ujung siku itu harus lurus, jangan ke atas, jangan ke bawah. Oke, semoga 12 perkara ini bisa membuat kita semakin memanah. Oke ya, hasilnya bisa lebih konsisten, lebih bisa grouping. Nah, kalau sudah grouping itu lebih mudah dilatih untuk akurat, untuk akurasi. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf yang sebesarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam memanah.